Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 FM18D ingin mempresentasikan tentang studi kelayakan apotik, di mana anggota kelompok kami yang pertama adalah Gilang Abdul Siswandi, yang kedua saya sendiri yaitu Iqbal Abdul Wahid, yang ketiga Salsa Putri Oktaviani, dan yang terakhir Sulastri Al-Iriati. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian apotik dan pekerjaan kefarmasian. Pengertian apotik menurut Permenkes nomor 1322/Menkes/SK/10/2002 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 022/Menkes/10/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik. Pengertian apotik adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Pekerjaan kefarmasian menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu, sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 20. Jadi studi kelayakan apotik, apa sih studi kelayakan apotik itu? Studi kelayakan atau feasibility study merupakan suatu rancangan secara komprehensif mengenai rencana pendirian apotek baru, layak dari sisi bisnis dan layak dari sisi pengabdian profesi. Next, tujuan pembuatan studi kelayakan itu ada 5. Yang pertama yaitu menghindari resiko kerugian. Jadi ketika kita menjalankan suatu bisnis, bukan hanya bisnis apotek saja, ada banyak yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, pebisnis perlu mempersiapkan segala hal guna mengantisipasi semua hal yang terjadi di masa yang akan datang. Dengan melakukan analisa di kelayakan ini, pebisnis atau investor dapat memperkecil resiko yang dapat terjadi pada perusahaan, baik itu resiko yang bisa dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, apabila perusahaan merugi, kerugiannya yang terima tidaklah besar. Yang kedua yaitu memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Jadi saat melakukan analisis kelayakan usaha, di sini usahanya adalah apotek, pebisnis atau yang mempunyai modal atau investor mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan bisnis tersebut. Dari hasil analisis tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan yang dilakukan, pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu mempermudah perencanaan. Saat melakukan analisis kelayakan usaha, pebisnis akan mendapatkan segala informasi yang berhubungan dengan bisnis yang akan dirintis, termasuk kelebihan dan kekurangan dalam bisnis tersebut. Dalam hal ini adalah pendirian apotek baru. Dari hasil analisis tersebut, pebisnis dapat lebih mudah melakukan perencanaan ke depannya. Tidak hanya itu, berkat analisis kelayakan dilakukan, pebisnis bisa merencanakan kegiatan yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu mempermudah melakukan pengawasan atau memudahkan pengawasan.
Yang keempat, ada banyak aspek yang dianalisis ketika studi kelayakan dilakukan. Laporan-laporan hasil analisis dari berbagai aspek tersebut dapat digunakan oleh pebisnis untuk melakukan pengawasan. Selain pengawasan dari internal, sebuah perusahaan juga mendapat pengawasan dari eksternal melalui hasil analisis studi kelayakan. Pihak berwenang akan lebih mudah melakukan pengawasan dengan berpedoman pada laporan analisis tersebut. Yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Dalam menjalankan sebuah bisnis, tidak dapat dipungkiri jika pebisnis terkadang menemui masalah dan penyimpangan. Agar masalah tersebut tidak menjadi semakin besar, bisnis harus dapat mengendalikan masalah tersebut dengan cepat dan tepat. Hal tersebut dapat terwujud apabila sebelumnya pebisnis melakukan studi kelayakan. Informasi dalam hasil dari analisis tersebut bisa digunakan sebagai dasar membentukkan aspek mana yang menjadi masalah. Kemudian pebisnis pun bisa mengambil langkah apa untuk menyelesaikan masalah tersebut secara tepat. Next. Nah, ini faktor yang menentukan tingkat keberhasilan dari pendirian suatu apotek. Yang pertama adalah faktor dari sumber daya internal, yaitu dari dalam manajemen. Manajemen. Jadi tingkat keberhasilan dari pendirian suatu apotek manajemen sangat mendukung. Jadi manajemen itu harus memahami jenis usaha apa yang dilakukan sejak awal dan harus mendeteksikan dengan baik mulai dari lokasi sampai kemungkinan hambatan yang terjadi. Tugasnya juga melakukan analisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi, melakukan pemasaran yang tepat, selalu melakukan pengecekan pada laporan keuangan, dan selalu melakukan evaluasi pada produk dan SDM pada jangka waktu tertentu. Jadi manajemen ini sangat vital sekali fungsinya dalam menentukan tingkat keberhasilan bisnis tersebut. Yang kedua adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sangat penting. Orang zaman sekarang ke apotek atau ke rumah sakit atau ke bagian jasa itu pasti pelayanan sangat disorot. Jadi ketika kualitas pelayanan kita baik, maka akan memberikan efek pada konsumen yang baik juga, sehingga konsumen akan kembali lagi ke apotek. Produk yang dijual haruslah original dan dalam keadaan baik, yaitu tidak expired atau tidak rusak. Kualitas karyawan. Di sini karyawan sangat memegang penting dalam keberhasilan dari pendirian suatu apotek. Faktor eksternal yaitu pertumbuhan pasar. Kita juga harus melihat pertumbuhan pasar di mana apotek itu berada. Pesaing, kita juga harus lihat pesaing. Apa kelebihan dari pesaing apotek kita, lalu menjadi masukan oleh apotek kita untuk memajukan apotek tersebut. Pemasok itu juga sangat penting. Kita harus tahu pemasok tersebut berizin dan memasukkan beberapa informasi yang original ke apotek kita dan peraturan pemerintah. Manfaat dari dilakukannya studi kelayakan yaitu ada tiga. Bagi pengusaha sebagai pedoman pelaksana untuk mengambil peluang yang ada untuk menghindari risiko kerugian yang mungkin akan terjadi. Bagi kreditor yaitu sebagai pedoman bahan kajian layak tidaknya kredit yang akan diberikan. Bagi investor sebagai pedoman bahan kajian mengenai besarnya tingkat keuntungan yang akan diperoleh dan mengetahui garansi keamanan modal yang akan diinvestasikan. Next. Oke, 5 tahap proses dalam pembuatan studi kelayakan. Yang pertama yaitu bagi 5 tahapan proses dalam pembuatan yaitu 1. Penemuan gagasan. 5 kriteria sebuah gagasan yaitu untung sesuai dengan visi, sumber daya yang tersedia, aman, dan sesuai dengan peraturan undang-undangan.
Terus yang kedua adalah penelitian lapangan secara ilmiah, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyimpulkan data. Ketiga, evaluasi. 5 poin penting dalam usulan proyek yaitu PFAS, analisis teknis, analisis pasar, dan analisis manajemen, analisis keuangan. Yang keempat yaitu rancangan, menentukan jadwal waktu pelaksanaan skala prioritas, yaitu menyediakan dana investasi, mengurus izin, membangun rehabilitasi gedung, merekrut karyawan, menyiapkan barang dan sarana pendukung, dan memulai operasional. Yang terakhir yaitu realisasi, melaksanakan setiap jenis pekerjaan dengan format. Ada 3 format di sini yaitu timetable, pelaksanaan setiap pekerjaan, pencatatan deviasi yang terjadi, dan evaluasi dan solusi penyelesaiannya. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Caca. Saya persilakan. Ya, selanjutnya aspek-aspek yang diperhatikan dalam studi kelayakan apotek. Ada aspek lokasi, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknik operasi, aspek sumber daya manusia, manajemen dan organisasi, ekonomi sosial, finansial atau keuangan, dan dampak lingkungan. Yang pertama ada aspek lokasi. Aspek lokasi itu mencakup kepadatan penduduk, tingkat sosial dan ekonomi, jumlah pesaing, dan mudah dijangkau. Yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Itu mencakup bentuk pasar, potensi pasar, dan target pasar. Potensi pasar itu sejumlah pembeli yang memiliki uang dan keinginan untuk menjalankannya. Next. Yang ketiga ada teknik operasi. Itu mencakup lokasi dan lingkungan sekitarnya, bentuk bidang usaha, dan struktur organisasi. Yang keempat itu ada sumber daya manusianya. Itu diperlukan human capital yang memiliki komunikasi yang efektif. Next. Ada manajemen dan organisasi. Itu untuk menjalankan sistem agar dapat berjalan dengan baik dan mencapai target. Diperlukannya planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang keenam ada ekonomi sosial, yaitu tingkat ekonomi dan sosial serta tingkat pendidikan masyarakat di sekitar apotek. Next. Yang ketujuh ada finansial atau keuangan, yaitu penilaian sumber pendanaan dan ada analisis keuangannya. Yang kedelapan ada dampak lingkungan. Itu meliputi analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kedua untuk memastikan terjaganya kualitas lingkungan sekitar dan tidak mengalami kerusakan. Selanjutnya kita di sini membuat apotek Lestari Pharma yang mempunyai visi menjadi apotek terpercaya dengan pelayanan yang prima, ramah, dan harga terjangkau, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan. Lalu apotek Lestari Pharma ini mempunyai misi yang pertama memberikan pelayanan kefarmasian berbasis pharmaceutical care pada masyarakat. Yang kedua itu melakukan pelayanan informasi serta konsultasi obat dan kesehatan kepada masyarakat. Yang ketiga, menyediakan serta menyalurkan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Next. Pemilihan lokasi apotek. Di sini apotek Lestari Pharma beralamatkan di Ruko Arcadia di Galumas, Sukaharja, Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang di Jawa Barat. Jumlah penduduknya 2,9 juta jiwa, dekat dengan perkantoran, pertokoan, lingkungan kampus, perumahan penduduk, pusat perbelanjaan, dan rumah sakit.
Lokasinya mudah dijangkau, aman, padat tetapi tidak macet. Lalu apotek lain jarang. Di sekitar apotek mempunyai 3 apotek yang dekat dengan apotek Lestari Farma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gilang Habib. Ya, terima kasih Caca. Ya, untuk yang selanjutnya ini adalah analisa SWOT. Analisa SWOT itu singkatan dari STRIKE yang pertama. STRIKE itu adalah apotek dengan konsep pelayanan patient oriented yang berbasis pharmaceutical care. Yang kedua itu menerapkan konsep pelayanan ke farmasia, no pharmacy, no service. Yang ketiga itu letak apotek berada di kawasan yang ramai dan dilalui arus kendaraan. Yang keempat itu mempunyai SDM, sumber daya manusia yang berpotensi di bidangnya, juga kreatif, inovatif, dan semangat kerja yang tinggi. Terusnya juga mempunyai apoteker yang selalu standby di apotek. Pelayanan dengan konsep non-racikan minimal 10 menit dan racikan maksimal 20 menit. Terusnya itu apoteknya itu harus bersih, nyaman, disertai dengan TV, toilet, ruang guru, dan parkiran yang luas. Yang selanjutnya itu adalah WIS merupakan apotek baru yang belum dikenal oleh masyarakat dan belum mempunyai layanan dengan loyal, langganan dengan loyal. Yang kedua itu merupakan apotek swasta yang berdiri sendiri dan bukan suatu apotek jaringan. Jadi apotek jaringan itu apotek yang banyak cabangnya. Terus yang ketiga itu kesadaran masyarakat untuk membeli obat di apotek masih rendah. Yang selanjutnya itu opportunity. Jadi jumlah penduduk sekitar apotek cukup padat sehingga menjadi sumber pelanggan apotek yang potensial. Yang selanjutnya itu penduduk dengan latar belakang sosial yang beragam sangat memungkinkan untuk menjadi pelanggan. Yang selanjutnya itu penduduk dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi lebih kritis, bisa menerima perkiraan risk dan mungkin lebih peduli dengan pola hidup sehat. Yang selanjutnya itu penduduk golongan geriatri cukup banyak dengan penyakit degeneratif. Yang selanjutnya ada TRIS. TRIS itu merupakan beberapa kompetitor atau sarana kesehatan lainnya. Jadi kompetitor yang ada di lingkungan apotek kita seperti apotek kimia Farma Galumas, apotek A24 Lung Jambe, dan apotek Segar Galumas. Yang selanjutnya adalah rencana anggaran dana atau total modal perkiraan untuk membuka apotek. Yaitu perkiraannya itu adalah 1.325.000.000, di mana dari anggaran tersebut akan dibagi untuk bangunan dan tanah adalah 600 juta, untuk perlengkapan itu seperti etalase, perlengkapan pendukung obat, total itu 58.188.000 rupiah. Untuk biaya operasional selama apotek buka yaitu 400 juta rupiah, dan biaya cadangan biaya yang apabila diperlukan saat mendesak perkiraan dana itu 264.812.000. Jadi total keseluruhannya adalah 1.325.000.000 rupiah. Untuk selanjutnya adalah perkiraan biaya rutin per bulan dari tahun pertama. Itu ada pertama tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini menyedot pengeluaran yang cukup besar. Seperti pertama itu apoteker pengelola apotek yang perkiraan gajinya itu per bulan adalah 2 juta rupiah. Untuk aping itu diperlukan di apotek kita itu 1 orang dan gajinya itu 1.200.000. Untuk AA asisten apoteker itu ada 2 orang, masing-masing itu gajinya 1.600.000. Untuk pembantu umum adalah untuk biaya tukang angkut sampah dan kebersihan itu sekitar 500.000. Jadi total itu 5.300.000 anggaran per bulan. Yang kedua adalah biaya lain-lain, persediaan embalase. Persediaan embalase itu 150.000. Untuk biaya penyusutan dan pemeliharaan apotek itu sekitar 500.000, dan biaya pengeluaran air, listrik, telepon, wifi, dan lain-lain itu perkiraan 2 juta. Jadi total biaya lain-lain adalah 2.650.000. Jadi perkiraan pengeluaran per bulan pada tahun ke-1 itu sekitar 7.950.000 rupiah. Untuk yang kedua adalah biaya rutin per tahun pada tahun pertama. Itu biaya rutin bulanan itu yang termasuk tadi biaya penggajian dan biaya lain-lain itu sekitaran
Rp95.400.000. Merupakan ini biaya rutin yang per bulan dikali selama setahun. Untuk biaya THR itu dikeluarkan 1 tahun sekali. Itu perkiraan biaya itu Rp5.300.000. Jadi total keseluruhan biaya rutin per tahun itu adalah Rp100.700.000. Untuk biaya laba rugi pada tahun pertama itu biaya pemasukan. Biaya pemasukan itu biaya pembelian obat resep mempunyai laba itu margin 25%. Total pendapatan selama setahun itu Rp748.800.000. Untuk yang kedua itu pembelian obat bebas dan obat non-obat itu maksudnya adalah alat kesehatan. Pembelian obat bebas perkiraan itu mendapatkan margin atau laba sekitar 15%, dan total pendapatan selama 1 tahun itu Rp202.800.000. Untuk pembelian obat wajib apotek itu mempunyai laba sekitaran 20%, dan perkiraan pendapatan selama setahun itu Rp218.400.000. Jadi perkiraan pemasukan selama tahun pertama itu Rp1.170.000.000. Untuk biaya pengeluaran selama 1 tahun itu pertama pembelian obat resep sekitaran Rp561.600.000. Yang kedua itu pembelian obat bebas dan non-obat itu perkiraan Rp172.380.000. Untuk pembelian obat OA itu obat wajib apotek itu sekitar Rp174.720.000. Jadi perkiraan pengeluaran pada tahun pertama itu sekitaran Rp908.700.000. Terus perkiraan laba rugi pada tahun pertama itu laba rugi pemasukan pada tahun pertama itu perkiraan Rp1.170.000.000. Terus pengeluaran pada tahun pertama itu perkiraan Rp908.700.000. Jadi laba kotor yang diperoleh oleh apotek itu sekitaran Rp267.300.000. Pajak PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak senilai 25%, jadi Rp65.325.000. Jadi laba bersih yang diperoleh oleh apotek sekitaran Rp195.975.000. Itu penghasilan bersih selama 1 tahun. Jadi untuk zakat itu 2,5% dikali laba bersih. Jadi untuk pengeluaran zakat itu sekitaran Rp4.899.375.000. Jadi laba bersih yang setelah dikurangi zakat itu adalah Rp191.075.625. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan untuk Aji. Ya, baik, selanjutnya untuk memperkirakan laba dan rugi apotek Lestari Pharma dapat dilakukan beberapa analisis. Yang pertama yaitu analisis payback period, yaitu mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menutup kembali seluruh biaya investasi. Nah, disebut juga pengembalian modal investasi. Semakin pendek atau kecil nilai PBP ini, maka akan semakin baik. Atau ringkasnya ini, PBP adalah pengembalian modal dari hasil keuntungan yang didapat dalam jangka waktu tertentu. Rumusnya dapat kita gunakan yaitu total investasi. Total investasi ini berupa modal awal yang berupa bangunan, tanah, perlengkapan operasional dan lainnya sebesar Rp1.325.000.000 dibagi dengan laba bersih atau penghasilan yang didapat sebesar Rp191.075.625. Dari hasil perhitungan tersebut didapatkan apotek Lestari Pharma ini membutuhkan waktu 6 tahun 9 bulan untuk mengembalikan biaya modal di awal. Next. Yang kedua yaitu analisis return of investment, yaitu mengukur besar return atau persen yang akan diperoleh selama periode investasi. Analisis return ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai ukuran dan keuntungan atau kerugian yang akan dihasilkan dari hasil investasi. Hasil investasi ini berupa modal atau aset ataupun yang lainnya. Yang kedua, berfungsi untuk mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, produksi hingga penjualan. Rumus yang dapat digunakan yaitu laba bersih dibagi total investasi dikali 100%. Hasil dari return of investment ini sebesar 442%. Next.
Yang terakhir yaitu break even point, merupakan titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan atau tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan. Rumusnya ini dapat digunakan 1 dibagi 1 ukuran biaya variabel. Biaya variabel ini merupakan biaya pengeluaran dibagi biaya pendapatan dan dikali biaya tetap. Hasil dari BEP break even point ini sebesar 450.895.522 rupiah per tahun. Nah, per bulannya ini BEP-nya sebesar 37.574.626 rupiah. Next. Jadi break even point ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak resep yang harus kita capai untuk mencapai titik BEP atau Apotek Lestari Pharma ini tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Nah, dari hasil persen BEP, rumus yang didapatkan, persen BEP ini dihasilkan sebesar 38,53%. Nah, dihitung kapasitas BEP-nya untuk mencapai BEP ini diperlukan 15 resep per hari untuk menentukan bahwa Apotek Lestari Pharma ini tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Next. Kesimpulannya, dari hasil beberapa aspek studi kelayakan yang sudah dibahas sebelumnya, yang berguna untuk memberikan gambaran bagaimana cara mendirikan apotek yang baik dan dapat berkembang yang sudah dilakukan, maka Apotek Lestari Pharma ini layak untuk didirikan. Apotek Lestari Pharma ini didirikan di Lingkup Mas, Sukaharja, Teluk Jambi Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Berikut tata letak atau layout dari rencana Apotek Lestari Pharma. Yang pertama ini ada di lantai pertama, sesuai dengan yang layout pertama ada ruang tunggu. Di sini ada selayan dan juga ada ruang racik serta ruang apotek. Next. Ini untuk layout kedua atau tata letak kedua, ada gudang dan musola. Next. Dan ini untuk rencana kedepannya Apotek Lestari Pharma akan mengadakan praktek dokter dan layout atau tata letaknya seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangannya kami memohon maaf sebanyak-banyaknya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di WA Group Manajemen Perapotekan. Wassalamualaikum